ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah sore hari ini diperjumpakan lagi. Insya Allah penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat sehat. Sami sehat nggih insyaallah nggih. Insyaallah sami sehat ibu-ibu. Insyaallah. Kalau nggak sehat duduk di sini ya susah nggih. Ya, alhamdulillah. Setiap nikmat yang kita punyai titipan Allah harus dipertanggungjawabkan. Jangan lupa nggih. Jenengan diparingi sehat nanti ditanya sehatnya untuk apa. Tidaklah bergeser Bani Adam kita semua di padang mahsyar kecuali ditanya beberapa hal, diantaranya umurnya untuk apa. Maka pastikan setiap nikmat sekecil apapun bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan, kalau mata kita sehat, pastikan yang dilihat yang diizinkan oleh Allah. Pendengaran kita sehat, maka pastikan kita mendengar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ditanya. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Ini doa zikir pagi, zikir petang kita. Nggih napa nggih? Nggih, kalau yang jawab nggih berarti sudah biasa. Gitu, 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari. Allahumma ya Allah, afini, nyuwun afiyah. Afiyah itu keselamatan. Keselamatan secara umum. Keselamatan 5 di dunia, keselamatan 5 di akhirat, namanya afiyah. Pokoknya intinya afiyah itu keselamatan yang sempurna. Maka dikatakan Allahumma afini fi badani. Duh Gusti Allah nyuwun panjenengan supados saya dapat afiah atas badan saya, sehat semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sehat semua. Sedikit saja sakit kita nggak enak badan, gini apa nggih? Saya lagi sakit jari-jarinya ini. Mungkin jangan pernah merasakan, ditekuk nggak bisa balik gitu loh. Ini sakitnya subhanallah. Cuma di sini aja kemana-mana sakitnya. Maka kita minta kepada Allah kesehatan secara keseluruhan badan kita. Dan di antara nikmat yang akan ditanyakan juga nikmat sehat itu. Kemudian Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, nyuwun secara khusus kepada panjenengan supados diberi kesehatan mata dan pendengaran. Ibu-ibu, jangan perhatikan coba. Bayangkan, kita itu sudah minta keseluruhan sehat badan, tapi khusus untuk mata dan pendengaran kita minta lagi di dalam doa itu. Dan itu perintahnya Nabi Muhammad SAW. Saking pentingnya penglihatan dan pendengaran. Gini apa nggih? Saya punya teman-teman yang kebetulan Allah takdirkan tidak bisa melihat. Saya punya teman-teman yang Allah takdirkan nggak bisa mendengar. Mereka cerita kepada saya tentang segala sesuatu, sehingga saya bisa merasakan nikmatnya. Mungkin di antara panjenengan ada yang punya gangguan mata, ada yang punya gangguan pendengaran. Ketahuilah, masing-masing sudah pada porsinya insya Allah. Tapi secara umum kita minta kepada Allah untuk sehat badan, sehat mata, sehat telinga. Kenapa kok mata dan telinga disebut khusus? Kan bisa saja kita minta, ya Allah sehatkan tangan saya, sehatkan kaki saya. Kenapa kok yang disebut mata dan telinga? Karena dari mata dan telinga itulah semuanya berawal. Jenengan gadah kepenginan goro-goro nonton. Gini apa nggih? Tonggoku duwe aku dadi pengen nih. Kalau jenengan nggak ngeliat kan enggak? Gini apa nggih? Atau mendengar sesuatu. Setiap yang dilihat dan didengar terbias di hati. Gini apa nggih? Nah ini makanya dijaga khusus untuk mata dan pendengaran. Memang Rasulullah pandukan dijaga ya Allah, dijaga supados kita tentrem hidupnya. Oke. Nah, 2 bulan lalu kita sudah belajar tentang
agar ibadah kita baik, tips yang pertama dulu apa? Menjaga lisan. Tadi sudah saya bagi videonya ke Bu Neneng. Sebagian sudah lihat, sebagian belum. Di murojaah lagi, karena itu penting, karena itu penting. Maka mudah-mudahan sudah diamalkan belum ibu-ibu? Kalau ada 2 orang ngomong jangan yang ketiga masih ikut-ikutan enggak? Apa nyet ngono kuwi kok. Dulu kita tahu bahwa yang namanya ngobrol kalau enggak ghibah tuh enggak lezat. Ini apa nggih? Nah, makanya itu sudah kita pelajari. Sudah berusaha minimal nggih jenengan nggih untuk tidak nggih. Nggih, dipraktekkan mboten? Abot Ustaz. Iya memang berat. Memang berat, nggih. Karena memang mendapatkan pahala besar itu memang berat. Nah, Ibu semuanya, insya Allah hari ini kita masuk ke tips yang kedua. Sebelum kita belajar yang lain tentang cara sholat, cara dan lain-lain, kita bahas ini dulu. Karena ini kunci keberhasilan pelajaran panjenengan. Tetapi karena hari ini itu sudah menjelang Ramadan, gitu niki pun diambang Ramadan. Sebelum saya masuk ke tips yang kedua, saya sampaikan dulu bekal Ramadan 4 saja. Sebenarnya ada 25 bab. 25 bab di tarhib Ramadan, apa yang semestinya kita ketahui di sepanjang bulan Ramadan. Dibahas, saya ada kitab kecil namanya ini fikih praktis Ramadan ini. Ini isinya 25 bab. Insya Allah nanti saya bahas di perumahannya Pak Sumardi yang di blok 3 nih, blok 3. Insya Allah hari Ahad besok 2 jam khusus untuk bahas ini insya Allah. Insya Allah. Karena 1 jam nggak cukup kalau untuk 25 bab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang Ramadan, ibu-ibu, yang Rasulullah sudah berdoa 6 bulan yang lalu minta disampaikan ke Ramadan itu 6 bulan yang lalu. Doanya tasih ingat buatan? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu salah satu doa agar kita disampaikan di bulan Ramadan dalam keadaan 4. Bil yumni, yumni ini artinya tentrem. Jenengan tentrem, gak punya masalah, pokoknya masuk Ramadan itu udah tentrem, itu yumni. Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supaya sampai di bulan Ramadan dalam kondisi yumni. Wal iman, minta dalam kondisi iman yang baik. Sebagaimana kita sudah pelajari, Ibu Sedoyo, iman itu artinya rajin belajar jenengan. Kenapa? Tidaklah beriman seseorang kecuali didahului dengan ilmu. Yang mengimani sesuatu itu karena ada ilmunya. Wal iman, pokoknya kita minta ya Allah ketika masuk Ramadan iman lagi bagus. Kemudian wassalamati, nyuwun keselamatan. Ada orang Sya'ban tanggal 28 kepleset jatuh masuk rumah sakit, keluarnya pas Syawal, nggak ikut Ramadan. Ada yang seperti itu? Ada. Makanya kita minta keselamatan supaya kita selamat di bulan Ramadan sepenuhnya. Kemudian wal Islam, maksudnya agar kita bisa melaksanakan seluruh variasi ibadah. Ini kan warna-warna, ada dzikirnya, ada sedekahnya, ada takjilannya, ada pengajiannya, supaya kita bisa semua itu bahasa permintaannya wal Islam. Kemudian terakhir Rabbi wa rabbukallah. Maksudnya Rasulullah ingin menyampaikan bahwa Rob yang saya sembah sekarang, dulu 1400 tahun yang lalu dengan Rob yang kita sembah sekarang itu sama, ibu-ibu. Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dengan Allahnya kita itu sama. Jadi kalau dulu Allah bisa mengabulkan semua doa-doa, demikian juga sekarang. Apal mboten doanya itu? Doanya apal mboten? Allahumma ahil, sareng-sareng nggih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam
Rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya. Okay. Doa ini para sahabat minta kepada Allah 6 bulan sebelum datang Ramadan. Okay. Kemudian ketika datang Ramadan mendekati, Rasulullah bersabda, okay, Qad ja'akum Ramadan. Okay. Sungguh telah datang Ramadan kepada kalian. Menunjukkan Rasulullah tuh seneng banget kalau datang Ramadan. Jadi dengan kalau pengen berhasil di Ramadan, pertama seneng dulu. Jangan malah ada Ramadan wis teko kuasai awan-awan kencot. Tahu kencot enggak? Bahasa Cilacap itu. Lapar. Lapar itu bacanya kencot. Lah biasanya awan-awan iso madang. Jebul seseorang iso madang, susah kedatangan Ramadan, ini repot. Rasul menyebutkan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Ibu-ibu sedaya. Bulannya penuh keberkahan. Kemudian dikatakan aftaradallahu siyamahu, diperintahkan kepada kalian puasa di dalamnya. Kemudian dikatakan tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Maksudnya pripun? Jenengan dimudahkan melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, jangan kaget kalau malam pertama Ramadan mbok menawa masjid kebak. Gini apa nggih? Sayangnya pertengahan kurang lagi. Yang asli nanti kelihatan yang di pertengahan, nggih. Padahal tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa khuliqat abwabun niron, ditutup pintu neraka. Maksudnya bagaimana? Maksiat-maksiat itu jenengan dipersulit. Bahkan wasufidati syayatin, dibelenggu setan-setan. Nek Ramadan kok jenengan maksiat, ya asline jenengan niku. Paham nggih? Karena dosa itu 2, dari dalam dan dari luar. Ramadan itu yang dari luar pun dicekeli oleh Gusti Allah. Kalau jenengan taksi nekat, berarti aslinya jenengan niku. Nggih? Makanya kalau Ramadan kok kita masih nggak rajin, mau kapan lagi kok ibu-ibu sedaya? Gini apa nggih? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu. Tahun ini, Ramadan tahun ini berarti saya kehilangan tidak kurang dari 10 jamaah dibandingkan tahun lalu. Sepanjang tahun ini saya layat ke jamaah itu lebih dari 10. Artinya tahun lalu masih bersama mereka, sekarang sudah tidak lagi. Memang begitu, nggih. Nunggu giliran toh jenengan. Kita sama-sama nunggu giliran, nggak tahu. Sima tupang, siang malam tunggu panggilan. Kalau udah di atas 50 itu begitu itu. Udah di atas 50 tahun, kita tuh sima tupang semuanya. Siang malam tunggu panggilan. Sima tupang. Nek boten rajin lah pripun, ujug-ujug dipanggil jebul urung siap niku pripun. Maka di dalam Ramadan itu betul-betul dimudahkan Bapak Ibu semuanya. Kemudian dikatakan di dalamnya ada malam Qadar. Apa malam Qadar? Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun berarti lebih baik dari 83 tahun. Tidak sama dengan lebih baik. Terserah Gusti Allah. Arep 1000 tahun 2000 tahun terserah. Yang pasti lebih baik saking 1000 bulan. Maka Bapak Ibu dikatakan di sini, man hurima khairoha qad hurim, kata Rasulullah. Sing sinten kemawon terhalangi di malam itu, kata Rasulullah, qad hurim. Sungguh tiang yang benar-benar terhalangi. Maksudnya pripun? Setiap kita kan akan sampai di malam itu, gini apa nggih? Setiap kita asal masih hidup pasti lewat malam Qadar mboten? Pasti setiap kita dikatakan mendapati malam Qadar, maksudnya di malam Qadar kita ibadah. Iku nggih? Sama, semuanya sama lewat, tapi ada yang terhalangi dari ibadah, entah tidur kah, entah keturun lah, entah dilalai sibuk lah, warna-warna. Maka dikatakan siapapun yang terhalangi dari ibadah malam itu, kata Rasulullah, sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi, rugi banget maksudnya. Bayangkan ibu-ibu, kalau jenengan malam itu mau Quran seperti tadi misalnya 1 lembar saja,
koyo-koyoton jenengan membaca Al-Quran setiap malam 1 lembar selama 83 tahun boten mandeg. Kiat boten jenengan. Bayangin, dahsyat boten niku. Kalau malam itu jenengan sedekah 1.000, maka seperti jenengan ibadah setiap malam selama 83 tahun nggak putus-putus ngeluarin uang 100.000 setiap malam. Bayangin. Makanya sering saya katakan kalau mau dapat malam qadar, pokoknya kita nyediain. Mampunya kita berapa? Katakanlah saya mampunya ternyata cuma 10.000 dari tanggal 1 malam tanggal 1 10.000. Ke saudara terdekat atau ke siapapun silahkan. Yang penting malam itu saya keluar sedekah 10.000, 10.000, 10.000. Pasti ada malam yang kita keluar 10.000 di malam qadar. Gini apa nggih? Nah, itu namanya persiapan. Maka siapkan sesusah apapun kita, siapkan dana sedekah karena di antara yang paling menguntungkan di malam qadar adalah sedekah. Kemudian, kalau malam itu jenengan zikir 10 menit. Koyo-koyo jenengan setiap malam zikir selama 83 tahun, bayangkan. Itulah mengapa ibu-ibu semuanya, umatnya Nabi Muhammad SAW itu pertama masuk surga. Sebelum yang lain nggak boleh. Harus umatnya Nabi Muhammad SAW dulu. Kenapa ibu-ibu? Padahal umurnya pendek, jenengan lah sekitar 70 tahun. Tapi kenapa kok bisa mendahului umat Nabi Nuh yang 1000 tahun umurnya? Karena ada malam qadar ibu-ibu. Karena ada malam qadar. Kalau jenengan ketemu ping 10 malam qadar, koyo-koyo ton jenengan ibadah ketambahan 830 tahun. Gini apa nggih? 83 tahun kali 10. Jenengan sejak umur 40 sampai sekarang 50 ketemu terus malam qadar. Jenengan ke ibadah koyo-koyo ton jenengan ketambahan umur 830 tahun. Masya Allah. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa ibu-ibu ada 2 orang masuk Islam bersamaan. 2 orang masuk Islam bersamaan. Dua-duanya tokoh masyarakat. Nek sekarang ya menawa bupati. Masuknya bareng. Orang ini ibadahnya mirip-mirip, sedekahnya mirip-mirip, sholatnya mirip-mirip. 2 orang ini, sahabat ini. Kemudian datanglah panggilan jihad fisabilillah. Dua-duanya berangkat ke medan jihad. Satunya meninggal, syahid. Satunya pulang, sehat. Kemudian 1 tahun berselang, orang yang kedua pun meninggal di atas tempat tidurnya. Kemudian mimpilah seorang sahabat. Di dalam pintu sorga, dikabarkan kepada sahabat yang masih hidup, 2 orang ini ngantri. Ternyata yang disuruh masuk duluan, yang mati belakangan, yang mati di tempat tidurnya. Kok bukan yang mati di medan jihad, padahal dia syahid? Maka kemudian bisik-bisik ini pun sampai ke Rasulullah SAW. Maka Rasul katakan, memang demikian. Mengapa? Karena sahabat yang satu ketemu 1 Ramadan lebih banyak dibandingkan sahabat yang meninggal duluan. Koyo-koyo to umure selisih 83 tahun. Ibu-ibu, bayangin. Artinya apa? Sungguh kalau Rasulullah bersabda, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang Ramadan kepada panjenengan, siap-siap. Ada 4 persiapan minimal yang jenengan harus lakukan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Jenengan harus tahu betul mengilmui tentang Ramadan. Di dalam buku ini ada 25 bab. Ini yang bab pertama tentang bekal apa? Yang pertama bekal ilmu ibu-ibu. Jenengan harus tahu persis rukun, syarat dan di dalam Ramadan. Ini yang dibahas di Tarhib Ramadan namanya. Mengapa masjid-masjid mengadakan kajian tarhib supaya jenengan mlebu teng Ramadan pun ngertos ilmunya lengkap. Sampai ke masalah iktikaf nanti di ujung. Bab tentang iktikaf itu bab 25. Jadi dari awal sampai akhir dibahas sehingga seluruh jamaah menghadapi Ramadan dengan baik. Jadi yang pertama persiapan ilmu, jenengan harus tahu persis ibu-ibu. Apa yang membatalkan? Batal puasanya, batal pahalanya, harus paham.
supados jenengan angsal betul manfaat dari puasa. Yang kedua, perlombaan fisik, berarti menjaga fisik ibu-ibu. Karena puasa itu juga ibadah fisik. Kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Puasa, ibu-ibu, bagi jenengan yang merasa setahun kepungkur, rumongso ibadah kok kurang, inilah waktunya kita dendam ya. Dendam positif maksudnya. Inilah waktunya kita nambal yang kurang-kurang kemarin. Sebulan ngenjang. Gitu apa lagi? Wah, begini ketok aku yo berhead terus carry salat. Warna-warna lah nggih. Pokoknya begitu masuk Ramadan ini waktunya kita nembel yang kurang-kurang. Bagi jenengan yang 11 bulan berlalu kemarin rumongso teksi kathah maksiat. Masih ngomongin orang masih ini. Inilah waktunya kita istighfar, bertobat. Karena pertobatan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya persiapan fisik ini perlombaan ibu-ibu. Yang ketiga, persiapan kondisi hati. Jenengan pastikan menyehatkan hati panjenengan sebelum masuk bulan Ramadan. Maka dikatakan yumni, ampun ngantos jenengan tasih gak ada masalah. Masuk Ramadan kok teksih cerah kali tunggu panjenengan rampung sak durunge Ramadan niku. Ampun nunggu sawalan. Engko wae nunggu sawalan kok. Minta maaf sawalan wae kok. Jangan sekarang diselesaikan ibu-ibu. Jangan sampai kita masuk Ramadan dalam kondisi hati tidak tentram. Dan di antara ciri hati yang tentram adalah dia cinta dengan kebaikan, cinta dengan orang soleh. Jenengan seneng nek ndelok wong ngaji niku seneng niki atine jenengan berarti leres. Nek jenengan ndelok wong ngaji kok ngaji bae ngopo ya nyebai ini masalah hati panjenengan. Ndelok wong ngaji jenengan komplain ini masalah hatine panjenengan. Ini di antara ciri hati yang sehat, suka kepada kesolehan. Kemudian yang keempat itu tadi menyiapkan dana sedekah. Pastikan jenengan punya dana sedekah di bulan Ramadan. Entah berapapun pokoknya jenengan siapkan. Mbuh mung 5.000, 10.000, syukur-syukur sak yuto, 2 yuto, terserah. Tapi punyailah dana sedekah dari sekarang, persiapkan. Supaya dapat apa? Malam qadar dalam kondisi jenengan sudah dalam kondisi sedekah. Di malam qadar itu jenengan jangan sampai liwat zikir, liwat tarawih, liwat sedekah. Pertanyaannya gini, lah Ustadz, saya malam itu head, itu keringanan. Maka lakukan ibadah yang dalam kondisi head masih bisa. Baca Quran tanpa mushaf bisa nggak? Sebagian ulama berpendapat boleh. Baca mushaf tanpa pegang mushafnya masih boleh. Zikir masih boleh. Sedekah masih bisa. Perbanyak sedekahnya. Seperti itu. Nah ini 4 persiapan yang harus kita siapkan menjelang Ramadan. Bab keduanya tentang apa hukum puasa dan seterusnya 25 bab. Itu yang saya bahas besok insya Allah di blog 3. Hari ini saya tidak membahas itu. Ini prolog saja. Hari ini kita meneruskan pelajaran kita yang berikutnya. Tentang pelajaran kita. Yaitu tentang bagaimana kita memperoleh ibadah baik. Dan ini pun penting karena terkait langsung pula dengan Ramadan. Kalau jenengan Ramadan kok teksih dereng bagus hatinya, niku repot banget. Yaitu tentang istighfar. Tentang istighfar. Dulu kalau nggak salah saya pernah menyinggung istighfar dari kata apa, ibu-ibu masih ingat buatan? Ingat buatan? Istighfar dari kata migfar. Istighfar itu tolabul maghfirah, minta maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Maghfirah bahasa Arab dari kata-kata migfar. Ibu-ibu, migfar niku nopo? Migfar itu kalau bahasa kita topi wojo. Tahu topi wojo bukan? Topi yang untuk tentara itu loh. Bahannya dari apa itu? Dari baja. Fungsinya untuk apa itu? Melindungi, menutup dan melindungi. Menutup juga loh. Ini kolan suah bahasa Arabnya ini.
Pecis itu kolan suah. Ini fungsinya untuk apa ini? Menutup. Nggak berfungsi sebagai pelindung. Totok, tetap lorong. Gitu. Dipopor senjata sakit nggak? Sakit. Tapi kalau mikfar, ping, kan kata niku. Nah, yang namanya istighfar itu artinya tolabul magfirah, maksudnya seperti itu loh, seperti topi wojo. Fungsinya dua. Jadi ketika jenengan mengucapkan astagfirullah, jenengan sedang minta, ya Allah, tutup dosaku yang kemarin. Jenengan pun bacut gadah dosa. Ya Allah, tutup ya Allah. Jangan dibuka. Yang kedua, sebagai pelindung ya namanya wikoyah. Wikoyah. Kalau tutup namanya siter bahasa Arabnya. Kalau pelindung namanya wikoyah. Pelindung maksudnya pripun? Asline ibu-ibu, setiap dosa yang jenengan lakukan itu harus dibales, dikafarah istilahnya. Jenengan kok bernyakiti wong delalai bane bocor, niku kafarah niku. Delalai anake loro, itu namanya kafarah. Jenengan dibalas atas dosa-dosa jenengan. Sebagian dibalas di dunia saja, sebagian DP di dunia sebelum di akhirat. Contoh uququl walidain. Dosa menyakiti hati orang tua itu dosa yang di dunia disegerakan, DP, suk teng akhirat didobeli. Lah medeni to niku. Nah, fungsi istighfar, astagfirullah ya Allah. Saya dosa ya Allah. Tolong tutup ya Allah. Sebagaimana tapi wojo nutupi kepala. Sekaligus ya Allah jangan dikafarah, jangan dibalas ya Allah. Paham Bapak Ibu-ibu sedaya? Penting mboten istighfar? Penting mboten? Supados nek jenengan gawe salah ujug-ujug aja ujug-ujug mobile bane jetor. Paham Ibu-ibu? Aja ujug-ujug kecokot ula misalnya. Itu kafarah bermacam-macam Ibu-ibu. Nggih. Maka sungguh betapa pentingnya istighfar. Nggih. Makanya jangan sampai jenengan duduk bengong boten istighfar. Rugi Ibu-ibu. Ada 13 manfaat istighfar, nanti kita bahas. Makanya kalau orang sudah rajin istighfar, insya Allah apapun yang terjadi tentrem. Apapun yang terjadi, jenengan gek rugi tetap tentrem, gek untung tetap tentrem, anaknya gek sakit tetap tentrem. Itu kalau jenengan banyak istighfar. Apakah tiba-tiba dengan istighfar kita kemudian nggak punya masalah? Enggak juga. Tapi ketika jenengan banyak istighfar, masalah itu menjadi ringan. Coba nanti jenengan praktekkan. Nggih. Bagaimana redaksinya? Redaksinya banyak. Bisa astagfirullah atau sekaligus dengan tobatnya astagfirullah wa atubu ilaihi. Kalau ke orang tua, Rabbighfirli, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau misalnya orang tuanya kebetulan sudah sedo, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nek putri, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Doa ini berlaku untuk orang mati dan hidup sebenarnya Ibu-ibu. Jenengan anaknya di Bandung mengistighfari putra panjenengan laki-laki, Allahumma gfirlahu, begitu. Atau istighfar yang menjadi pemimpinnya istighfar, Sayyidul istighfar, hafal nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hafal mboten? Sayyidul istighfar belum hafal? Harus dihafal. Harus dihafal. Ini juga dikir pakai dikir petang kita itu. Pagi minimal sekali, sonten minimal sekali nih, Sayyidul istighfar. Sayyid itu pemimpin artinya Ibu-ibu. Pemimpinnya istighfar, ya ini Sayyidul istighfar. Niku kalau dijelentrehkan artinya nangis kita Ibu-ibu. Di antara redaksi dikatakan Abu Ubi Dambi. Niku maksudnya ngaten. Ya Allah, aku salah ya Allah. Minta ampun ya Allah. Dengan tobat dari dosa. Misalnya dengan dosa apa misalnya? Mencak-mencak ke suami.
Dosa niku, gini apa nggih? Abu ubidambi, ya Allah, saya dosa ya Allah. Ning korong jam meneh. Ya Allah, aku dosa ya Allah. 3 jam. Itu doanya Abu ubidambi. Duh Gusti Allah kula nyamun ampun teng jenengan terhadap dosa yang berulang lagi. Itu di Sayyidul Istighfar. Laki-laki ngerokok. Ngerokok haram napa mboten? Haram. MUI mengatakan haram. Al-Azhar mengatakan haram. Saudi Arabia MUI-nya haram. Basul Masailnya NU mengatakan makruh. Makruh. Jadi ada yang berpendapat makruh. Makanya kiai-kiai NU masih banyak yang ngerokok, kan? Karena mengatakan makruh. Yeah. Kalau jenengan memilih yang haram misalnya, kita menghormati semua pendapat, Gi. Jangan nyalah-nyalah, Gi. Itu pokoknya pendapatnya begitu. Kalau jenengan meyakini itu haram, berarti nek pus niku dosa, gini apa nggih? Tapi jarane nek ora ngerokok yo kecut tenan bar madang jarane. Enggak ngerokok meneh. Itu doanya Abu Ubidambi. Duh Gusti Allah kula niku nggih ngaku yen aku iki yo dosa. Ning yo urung mampu tenan leh ninggalke. Itu Abu Ubidambi. Nggih, itu adanya di Sayyidul Istighfar. Maka betapa pentingnya istighfar, ibu-ibu. Oke. Maka ini menjadi kunci kebaikan ibadah kita yang kedua. Jadi sore ini, ibu-ibu, kalau jangan ditanya ngaji apa, ngaji tentang istighfar. Sebelum saya jelentreh ke, pokoknya nanti jenengan di jalan istighfar, lagi goreng tempe istighfar, di atas motor istighfar, nggih. Siap boten? Ini kelihatannya ringan ibu-ibu. Tapi kalau jenengan nggak diberi taufik oleh Allah, lali. Tekan kono, orang istighfar. Goreng tempe rampung, orang istighfar. Itu. Kelihatannya ringan. Tapi kalau jenengan nggak minta sama Allah, nggak dikasih. Wis ngerti ilmu nih. Ning nek boten dibiasakan nanti susah, nggak akan bisa. Siap ibu-ibu istighfar? Insya Allah. Yang paling pendek nggak apa-apa. Astagfirullah sambil ngeling-ngeling. Oh saya astagfirullah, saya lagi minta ya Allah ditutup ya Allah dosa-dosa saya ya Allah. Ya Allah ampun dikafarah ya Allah. Ampun dihukum kulo ya Allah, itu maksudnya. Makanya dari kata mikfar. Nah ibu-ibu, saged dipahami ibu-ibu? Ngaji napa niki? Istighfar nggih. Sampun ngantos kesupen. Ngoten ngaji apa ora ngerti ngaji apa mau. Saya bacakan nggih. Sebentar. Jadi ada 3 alasan nggih ibu-ibu mengapa kita beristighfar nggih. Ada berapa? 3 alasan. Niki jenengan deling-eling niki. Nggih. Ada 3 alasan kita beristighfar. Nggih. Rasulullah ngendika nggih, la yazalu lisanuk radban min dzikrillah. Jangan sampai bibir kita niku kering. Nggih. Atau basahilah bibir ini dengan zikrullah. Jadi ini dengan apalagi udah di atas 40 tahun itu biasakan membasahi bibir itu dengan zikir. Di antara zikir yang paling disarankan adalah istighfar. Jadi makanya setiap hari jangan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti kalau jangan baru mulai di depan suami astagfirullah, astagfirullah. Ini apa ya Bu? Nah ini syukur aku tuh Bu. Urung arep mati tuh Bu. Dulu begitu ya awal-awal. Ayah istighfar terus maduk apa tuh ya gitu. Ya ini alasannya. Yang pertama, nih, ibu-ibu, mengapa kita beristighfar? Nih, karena nih, kita itu belum bisa nih, bersyukur sebagaimana mestinya. Maka kita beristighfar. Kita
belum bisa beristighfar, belum bisa bersyukur sebagaimana semestinya. Contoh, jenengan diberi kaki, kenyataannya jenengan ukur coba, kaki kita melangkah kepada yang baik dengan kepada yang buruk banyak mana? Jenengan tanya sendiri, jawab sendiri nanti. Mata kita, jenengan hitung dalam sehari ini lebih banyak nonton yang sae nopo nonton yang boten sae. Jenengan lihat. Seharusnya kita kan nonton sae terus, ngene apa nggih? Bentuk syukur mata adalah kita menjadikan mata melihat yang baik-baik. Ning nyatane kadang-kadang melihat yang enggak baik. Contoh nyekrol video, yo TikTok, rampung. Ibu-ibu zaman sekarang sudah canggih. Saya TikTok aja nggak ngerti saya. Buka TikTok saya bingung, TikTok ini bukannya piye. YouTube, klik video pendek, klik, apa wae ditonton. Di kamar sendirian, guyu-guyu dhewe blok apa niku. Bayangkan Ibu. Nikmat mata yang seharusnya kita gunakan untuk Al-Qur'an. Untuk hal-hal positif, nyatanya kita masih banyak gunakan untuk hal yang nggak baik. Maka kita beristighfar kepada Allah, ya Allah, saya beristighfar kepadamu karena nyatanya saya masih banyak sekali melakukan hal yang tidak sifatnya bersyukur. Padahal kita berdoa di dalam sholat kita. Doa ini jangan ditinggal, nggih. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah diamalkan belum? Ini dulu udah pernah saya singgung loh ini. Doa sebelum salam. Taksi kelingan betul ibu-ibu? Lali Ustaz. Ben bukur ngumbora saiki. Doa sebelum salam ibu-ibu, kita minta bersyukur kepada Allah. Doanya begini. Rasulullah pegang tangan Mu'ad. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, uhibbuk. Wallahi uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya tuh suka, cinta sama kamu. Karena saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu, usika la tada'ana fi kulli duburing salat, saya wasiatkan kepadamu di setiap ujung salatmu sebelum salam, sebelum jenengan salam, assalamualaikum, sebelum salam, la tada'anna kata Rasulullah, jangan ditinggal. Takulu untuk mengucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supaya terus menjadi orang yang bisa terus-terusan mengingatmu ala dzikrika. Terus jenengan kelingan Gusti Allah. Niku nyuwun. Ampun gaya-gayaan, aku kelingan Gusti Allah. Nyuwun ya Allah jadikan hati ini termasuk yang ingat Engkau terus. Wa syukrika, dan agar saya bisa bersyukur kepadamu ya Allah. Nggih. Wa husni ibadatik, dan agar diperbaiki ibadahnya. 3 permintaan itu, Masya Allah. Nanti jenengan lihat di video, di bawah video itu saya tulis itu doanya. Jenengan tinggal copy, terus jenengan hafalin doanya. Jadi di video itu kan ada deskripsi itu bawahnya itu, jenengan klik, nanti di bawahnya ada tulisan. Apa yang saya sampaikan ini nanti saya tulis di situ. Jadi jenengan punya catatan. Kalaupun hari ini nggak nyatet, nanti jenengan punya catatan. Setiap di bawah video biasanya saya tulis seperti itu, yang penting-penting. Jadi doa yang tadi Allahumma ahillahu nanti saya tulis. Ini doa Allahumma ini ala dzikrika saya tulis. Supaya terus jenengan mengamalkan. Karena kita belajar 2 bulan sekali, panjang sekali waktunya. Jadi sekali lagi, karena kita tidak bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya, maka kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian karena kita belum bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Contoh, jenengan sholat pun ewon. Rumongso jenengan sing jenengan khusuk berapa kali? Allahu Akbar, khusuk tenan. Mbok menawa sithik men, gini apa nggih? Gini apa nggih?
4 rakaat kita sholat, mana yang benar-benar ingat Allah. Jangan nangis, ya Allah, saya itu ya rumongso hamba. Niku jarang-jarang, gini bang. Maka kita beristighfar. Astagfirullah, menunjukkan ya Allah ibadah saya itu belum sempurna. Maka di antara zikir setelah sholat apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa habis itu? Astagfirullah 3 kali. Bukan alhamdulillah rampung. Tapi astagfirullah menunjukkan apa? Menunjukkan ya salatku iki mau ki urung pati apik ya Allah. Ampuni ya Allah. Sangat dipahami Ibu-ibu? Itu alasan yang kedua. Saya persingkat nih. Kemudian alasan berikutnya nggih menika karena kita itu ibu-ibu memproduksi dosa setiap saat. Sadar tidak sadar kita itu terus-terusan memproduksi dosa. Saya laki-laki melihat berita di TV One yang menyiarkan nggak pakai jilbab, roknya pendek. Saya melihat dosa nggak? Dosa ibu-ibu. Melihat aurat itu dosa. Maka kalau lihat TV ya astagfirullah. Astagfirullah ini ya orang mendalang terus. Astagfirullah ya terus-terusan. Tapi kenyataannya ibu-ibu kita tuh nggak sadar, terus-terusan bikin dosa. Makanya kita istighfar. Di antara tanda jenengan melakukan dosa, hati ini jenengan bukan tentrem. Kalau jenengan hatinya nggak tentrem, yakin jenengan tuh barusan membuat dosa, sadar tidak sadar. Kok jenengan hatinya aras-arasan buatan tentrem, yakin hatinya sedang berdosa. Sadar tidak sadar. Maka Rasulullah menyatakan innahu la yuhun alal qalbi. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, pun kadang-kadang merasakan tidak tentram di hati. La astagfirullah, saya beristighfar kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah. Saya beristighfar kepada Allah dalam sehari minimal ping 100. Niku Rasulullah loh. Niku Rasulullah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sedinten ping 100, lah kita ini siapa ibu-ibu? Maka banyaklah istighfar. Di antara doa keluar dari kamar mandi apa ibu-ibu? Doa keluar dari kamar mandi apa? Ghufranak. Gitu? Gini apa nggih? Apal mboten? Minimal ghufranak. Minimal keluar dari kamar mandi, ghufranak. Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Niku. Sebab nopo? Kita barusan diberi nikmat oleh Allah yang kadang-kadang kita nggak syukuri. Gini apa nggih? Nikmat buat tentang mriku niku. Oh, coba jenengan nggak bisa buang seminggu pripun raosé? Jenengan nggak bisa buang air besar seminggu pripun? Rekoso mboten? Nggak bisa kencing seminggu. Stres mboten? Nang rumah sakit mboten? Dia dele-dele susah niku jenengan. Gini apa nggih? Ning gandeng pun biasa ya rampung bar ora urusan. Gini apa nggih? Maka kita keluar ghufranak, ya Allah ampunanmu ya Allah. Saya nggak bisa bersyukur dengan yang begitu itu. Gini apa nggih? Maka itulah 3 alasan mengapa kita beristighfar. 1, banyaknya dosa-dosa kita. Yang kedua, kita belum bisa beribadah dengan baik. Yang ketiga, kita belum bisa bersyukur dengan baik. Maka solusinya istighfar. Nggih ibu-ibu nggih? Ini kunci kebaikan ibadah ibu-ibu. Kalau jenengan nanti sudah biasa istighfar, insya Allah dimudahkan. Berikutnya, kita masuk ke manfaat istighfar. Manfaat istighfar. Manfaat istighfar di dalam kitab-kitab tertulis lebih dari 100. Saya sebutkan 13 di antaranya, sak cukupnya waktu. Sekarang jam berapa? Saya sebutkan beberapa di antaranya agar jenengan mudah di dalam istighfar. Monggo diunjuk riyin, saya izin minum nggih. Berapa yang akan disebutkan istighfar ibu-ibu fungsinya?
13. Nggih. Kenjenengan kelingan angka 13. Lah angka sing sok diwedeni tiang-tiang ta niku. Enggak boleh Ibu-ibu nggih. Kita enggak boleh takut dengan angka-angka, enggak boleh. Syirik. Nggih, enggak boleh, nggih. Yang pertama, fungsi istighfar yang pertama membersihkan kolbu. Apa Ibu-ibu? Membersihkan kolbu. Itu akan membuat satu titik hitam di kolbu panjenengan, di hati panjenengan. Setiap dosa sekecil apapun akan membuat titik hitam di dalam hati panjenengan, di dalam kolbu panjenengan. Kata Rasulullah, innal abda idza akhta'a khati'atan. Jikalau Bani Adam manusia membuat dosa, maka dikatakan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nukitat ditulis fi qalbihi di dalam hatinya nuktatun sauda, titik hitam. Subhanallah Ibu-ibu. Jangan perhatikan betul ini. Kalau jenengan paham ini, insya Allah jenengan tentrem hidupnya. Baru belajar fungsi pertama saja jenengan tentrem insya Allah. Dikatakan faidah huwa naza'a wastaghfaro wataba sukira qalbuhu. Kalau panjenengan meninggalkan dosa itu, ngomongi wong jenengan istighfar, jenengan meninggalkan, pergi, enggak saya lanjutkan. Kemudian jenengan wastaghfaro, astagfirullah ya Allah saya salah. Kemudian wataba, kemudian jenengan bertobat, atubu ilaihi ya Allah saya bertobat ya Allah. Maka kata Rasulullah, sukila qalbuhu. Maka hatinya dibersihkan langsung. Titik hitamnya hilang langsung. Nggih. Syaratnya apa tadi? Meninggalkan, beristighfar, bertobat. Maka sukila qalbuhu. Dihilangkan dari hati panjenengan titik hitam yang tadi. Kemudian dikatakan wa in ada zida fiha hatta ta'luwa. Tetapi jikalau panjenengan tetap di situ, rapopo ngomongin diteruske, maka zida fiha, maka Allah akan tambahkan titik hitamnya lebih lebar. Sing mau net tul jadi tambah ombo. Zida fiha ditambahkan pada hatta ta'luwa qalbuhu, sampai hatinya nanti ta'luwa qalbu niku nganti reng kabeh. Sampai hitam semua, subhanallah. Dikatakan wahwa ronu, itulah yang dinamakan dengan ronu. Jadi pernah dengar kata-kata ron buatan? Di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 dikatakan alladzi dzakarallah kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah yang dimaksud firman Allah di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Hati yang sudah hitam legam, buah dari perbuatan yang terus-menerus bodoh ditinggal. Ibu-ibu sedaya, kalau sudah jadi ron, niku dikumbah angele pol-polan. Makanya jenengan melihat kok ono wong yo iso mateni sak keluarga. Dipateni kabeh, ke ibunya diperkosa, anak gadisnya diperkosa, masih anak SMK. Pernah dengar? Karena hati udah jadi ron. Bagi orang normal kayak jenengan niku kok edan men. Tapi bagi dia biasa saja. Karena hatinya sudah jadi ron. Nggak bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ibu-ibu. Maka betapa pentingnya istighfar. Maka kalau anak-anak panjenengan punya salah, diistighfari, kemudian disuruh istighfar. Khawatir anak kita hatinya jadi ron. Kalau sudah dari ron, jenengan ngomong apapun nggak kedengeran oleh dia. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Mengerikan. Jenengan pernah dengar tuh ada berita laki-laki dan perempuan, mohon maaf, berhubungan intim di depan pagar orang di Bali. Pernah dengar nggak? Di video itu, pernah dengar nggak? Mosok ono wong berhubungan badan di luar pagar orang, kelihatan orang nggak pakai baju, nggak malu.
Bayangin, bagi kita yang masih normal ya aneh, aneh boten. Tapi bagi dia nggak aneh, orang dua isin. Maka fungsi istighfar yang pertama adalah membersihkan kolbu kita. Kata para ulama, kalau hati kita, ini ciri-ciri hati kita nggak bersih ibu-ibu. Kalau kita meninggalkan sholat, kok tentrem-tentrem saja, masalah hati kita. Jenengan orang sholat duhur kok santai mawon, boten semreset hati nih. Harusnya kalau kolbu jenengan taksi saya, jenengan ketinggalan duhur mawon, ya Allah, kok rasanya boten sekeco. Jenengan ngomongin tiang, boten sekeco tengah hati. Kalau masih ada itu di hati jenengan, berarti taksi sehat. Tapi kalau yang seperti itu kok jenengan nggak merasakan, hati-hati. Sebentar lagi hatinya menjadi ron, bahayanya luar biasa. Maka di antara manfaat istighfar yang pertama adalah membersihkan kolbu. Nggih. Sakit dipahami ibu-ibu? Penting buatan istighfar. Penting. Penting sangat nggih. Kemudian ibu-ibu, di antara ciri hati bersih, ibu-ibu. Ini jadi anak senang maos Quran toh. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umpami panjenengan atine resik, niku jenengan akan senang hatinya mendengar kalamullah, dan jenengan tidak akan pernah merasa puas dengan mendengar kalamullah. Jadi jenengan seneng atine mirengaken tiang maos Quran, itu jenengan insya Allah tesih saya atine. Tapi kalau jenengan kok ngurungokke wong maos Quran kok ngopo toh brebeg, kok berisik toh, ini masalah ini ibu-ibu, masalah. Karena di antara ciri hati yang bersih, dia senang baca Quran. Abdullah sini sebentar sini, mumpung kelingan ya, baca Quran sebentar sini, baca Quran sebentar. Bacain surah Al-Anfal coba. Tak suruh baca dulu surah Al-Anfal nggih. Ini nanti jenengan di rumah buka Quran surah nomor 8 Al-Anfal, itu terkait dengan kebersihan hati juga. Orang beriman itu kalau diperdengarkan kalimat-kalimat Allah harusnya bergetar hatinya. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun
بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. Ya, makasih itu. Ini langsung dipraktikkan dalam mendengarkan. Dengan tahan mendengarkan Al-Quran itu tanda kebersihan hati. Kalau jenengan di rumah kok hati ini ku boten tentrem dengan Quran, ini masalah. Karena di antara ciri kesolehan di dalam Quran surah Ali Imran 113, ciri yang pertama, makanya jenengan harus belajar Al-Quran. Ciri yang pertama adalah baik di dalam membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran di sebagian malam. Makanya sekarang ibu-ibu banyak tuh belajar tahsin. Karena apa? Memang kita harus belajar, ibu-ibu. Yang dituntut oleh Allah kepada kita itu belajarnya, ibu-ibu. Udah tua ngomong sode, yo angel tenan, ora apa-apa, sing penting sinau. Jangan mengatakan aku isane koyo ngene, ora ora apa-apa. Nah, ini yang salah. Pokoknya belajar. Karena hati yang bersih, dia nggak akan puas dengan mendengar Al-Quran. Pengen krungu terus. Saya dipahami, ibu-ibu? Kalau jenengan dengar Quran kok sumpah banyak-banyak istighfar. Fungsi yang kedua, istighfar. Mengampuni dosa-dosa. Jenengan berdosa, maka di antara cara menghapusnya adalah dengan banyak istighfar. Kembali ke definisi istighfar yang pertama tadi, yaitu apa? Istighfar adalah tolabul maghfirah, minta maghfirah, minta ampunan. Maghfirah dari kata mikfar, yaitu agar kita ditutup dan kita dilindungi dari perbuatan dosa-dosa kita. Maka jenengan kalau sebagian ada yang baca iftitah, ada yang kabiro walhamdulillahi katsiro, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Di situ intinya kebanyakan persoalan permintaan ampun. Contoh Allahumma ba'id, artinya apa? Ya Allah, jauhkan aku. Ini Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, dengan dosaku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, seperti jauhnya timur dan barat. Bayangin Pak, ibu-ibu sedaya. Itu maksudnya apa? Tutup ya Allah. Saya nggak mau ketemu lagi ya Allah. Maka di antara syariat Islam, ibu-ibu, jenengan nggak boleh membuka dosa yang lalu, yang ketutup. Naudzubillah, jenengan dulu pernah berzina. Naudzubillah. Kok nggak ketahuan, nggak ada yang tahu. Jangan dibuka, ibu-ibu. Oh, dek ben aku pernah berzina karo kae. Wonge gagah men. Salah niku. Mboten angsal. Kalau dikehendaki oleh Allah ditutup, maka ditutup. Barang siapa yang membuka aibnya sendiri, nanti di sana dibuka. Naudzubillah, di akhirat. Wong wis ditutup oleh Gusti Allah kok malah pengumuman. Bangga sisan. Subhanallah. Makanya di antara fikih Islam juga nggak boleh seseorang yang menikah dengan janda. Kowe ndek ben kalau bojomu ndek ben piye ndek ben? Nggak boleh. Nggak boleh, ibu-ibu. Engkau dijawab nesu. Aku ndek bojoku ndek ben luwih apik ketimbang kowe. Wah, wis bubar malahan. Nggak boleh. Jadi Islam itu begitu, dengan istighfar ditutup, kemudian dilindungi jenengan dari dosa-dosa itu. Minta jangan ketemu lagi dengan dosa itu. Ba'id itu maksudnya itu. Agar jenengan ampun ketemu malih dosa niku lho. Wegah ketemu malih niku ba'id, nggih. Kemudian fungsi yang ketiga, nggih menika menyelamatkan dari neraka jahanam, ibu-ibu. Ya, menyelamatkan dari neraka jahanam. Sing sinten kemawon rajin istighfar, maka dia akan diselamatkan dari neraka jahanam. Nah, ini dalilnya apa? Ya. Ibu-ibu,
Ini dalil terkait dengan ibu-ibu nih. Suatu ketika Rasulullah sedang khutbah Id. Kemudian Rasulullah ke belakang, kemudian mengatakan ya ma'saronisa tasaddaqna wa aksirul istighfar. Wahai para ibu-ibu, banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak istighfar. Sesungguhnya aku melihat kalian banyak menjadi penduduk neraka jahanam. Apa perintahnya supaya terhindar? Sedekah dan banyak istighfar. Maka banyaknya istighfar itu akan membuat jenengan terhindar dari neraka jahanam. Subhanallah. Ringan sebenarnya kalau kita mau. Ringan. Ning nek ora ditengani yo lali tenan ibu-ibu. Ini berulang kali saya sampaikan. Najan jenengan bar krungu kados niki. Engko nek jenengan mboten niat tenan lali jenengan. Suk dina sesuk yo ora istighfar meneh. Subhanallah. Fungsi yang keempat. Kalau tadi menyelamatkan dari neraka jahanam, kalau ini menghalangi dari neraka jahanam. Sing sinten kemawon gadah istighfar kathah, maka dia akan terhalangi dari neraka jahanam. Ada yang menghalang-halangi dari neraka jahanam. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung kata Rasulullah, sing sinten kemawon ngenjang dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Kata Rasulullah niku. Tuba itu artinya untung men sing sinten kemawon dibika catatannya okeh istighfare, Masya Allah. Dan ini kisah ini terkait dengan kisahnya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu tiang saya beburin, tiang dermawan. Nek ono wong teko bertamu pokoke jamuane top markotop sugih. Aisyah radhiyallahu anha tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an?" Maka Rasulullah menjawab, la yang fa'uh. Apa yang dia kerjakan itu, kebaikan-kebaikannya enggak bermanfaat. Dermawane ngekei wong ini enggak bermanfaat. Kenapa enggak bermanfaat? Kata Rasulullah, innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Sebab Abdullah bin Jud'an selama hidup tidak pernah mengucapkan ya Allah ampuni aku nanti di akhirat. Itu. Nggih. Goro-goro mboten istighfar. Api-apike iso ilang. Sebab orang yang enggak istighfar berarti bukan orang Islam. Abdullah bin Jud'an itu tiang sae, dermawan tapi enggak pernah istighfar sekalipun. Maka Rasul katakan layang fa'uh. Kebaikannya enggak bermanfaat, masuk ke neraka jahanam. Subhanallah. Yang kelima, istighfar, cara mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Cara mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Jangan lebet surga karena apa? Karena rahmat Allah, bukan karena amal panjenengan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Amal kita seberapa ibu untuk masuk surga? Tetapi yang mengundang rahmat Allah adalah amal kita, termasuk di dalamnya istighfar. Istighfar. Ini kisahnya tentang Nabi Soleh kepada kaum Samud. Kaum Samud itu ngaten, endi. Gusti Allah mundi. Gini aku ora dukum gini. Aku yo tetap sehat baik gini. Begitu kaum Samud. Soleh mengatakan, kenapa engkau enggak istighfar kepada Allah? Yang dengan istighfarmu itu justru rahmat Allah akan turun. Kenapa kau malah nantang Gusti Allah? Padahal dengan istighfarmu maka engkau akan ditolong oleh Allah. Rahmat Allah akan turun. Kemudian yang berikutnya, ini saya singkat-singkat nih. Ini biasanya 2 pertemuan nih. Menyebabkan orang masuk surga. Istighfar menyebabkan orang masuk surga. Kalau jenengan nanti lihat ciri-ciri penduduk surga di Quran surah Ali Imran 135-136, diantaranya adalah ini, banyaknya istighfar, yaitu orang-orang yang dia ketika berbuat bermaksiat dia ingat Allah dan dia istighfar, begitu kalimatnya. Jadi jenengan kok keliru, langsung istighfar, kelingan Gusti Allah, astagfirullah ya Allah, saya salah ya Allah, oh jadi terus ke. Itu ciri-ciri penduduk
surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, istighfar itu adalah ciri-ciri orang soleh. Napa? Ciri-ciri orang soleh. Penting buatan dados tiyang soleh? Penting buatan? Apa pentingnya? Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Misalnya pakai yang itu, atau at-tahiyatul lillah wa sholawatu sampai kepada assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa dari seluruh orang di dunia untuk orang-orang yang soleh, ibu-ibu. Kata Rasulullah, begitu orang mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin teng atahiyat jenengan itu, maka kalau jenengan orang soleh masuk dalam doa itu. Syaratnya apa? Jenengan masuk kategori orang soleh. Dan di antara ciri orang soleh banyak istighfarnya. Penting apa penting istighfar? Penting. Nomor 8. Saya jelasin sedikit nggih. Niki lak maghribe rada dawa niki. Meninggikan derajat ibu-ibu. Ini penting ini. Makanya jenengan penting punya anak soleh. Inna rajula la yurfa'u darajatu fil jannah. Nanti jenengan di sana ketika jenengan dari kuburan, kemudian jenengan dikabarkan oleh Allah naik derajatnya. Bertanya, ya Allah, saya itu ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Kok dinaikkan derajatnya? Kata Allah, bistighfari waladzikalaka. Ini disebabkan karena istighfarnya anakmu. Bayangin ibu-ibu. Jadi kalau jenengan punya putra, jenengan pun sedo, putra jenengan Allahumma gfirli wali walidayya. Niku jenengan naik derajatnya. Bayangin ibu-ibu. Penting buat ngajarin istighfar anak-anak kita. Pentingnya luar biasa ibu-ibu. Pentingnya luar biasa. Yang ke-9, mudah lapang rizki. Penting apa penting nih? Penting banget nih. Dalilnya Quran surah Nuh ayat ke-10, 11, 12. Kata Allah, Fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Umatnya Nabi Nuh yang sudah lewat batas perbuatannya, israf. Wis dosanya kesokeh banget. Nabi Nuh datang dia begini. Bayangin jenengan saya datang ke sini jenengan begini pripun? Ditutupi nih yang dakwah nih. Tapi dikatakan fakultus tagfiru rabbakum. Ucapkan istighfar kepada Rabb kalian. Kalau engkau istighfar, kata Nuh, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. 2 kondisinya. Nek istighfar hujannya hujan berkah, kalau enggak istighfar hujannya hujan musibah. Dan yang terjadi di kaumnya Nuh, hujanmu musibah, entek kabeh. Makanya kita itu, bapak kita itu semuanya ke Nuh alaihissalam. Sebab setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh pun hilang. Tersisa yang di kapalnya Nuh alaihissalam. Kita semua itu keturunan Nuh alaihissalam. Makanya Abul Basar, bapaknya manusia yang kedua itu Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah ini. Jadi di antara fungsi istighfar adalah memperlancar rezeki kita. Itu janji Allah untuk kita. Saya ambil satu lagi, yaitu untuk menambah kesehatan badan kita. Kalau jenengan gampang sakit, banyak-banyak istighfar. Niki dalilnya adalah Quran surah Hud ayat 52. Quran surah Hud ayat 52. Nanti jenengan lihat di tafsir Kemenak Depag. Jenengan lihat di tafsirnya Depag dikatakan istighfar itu adalah pangkal dari seluruh kebaikan jiwa dan raga.
Jika orang yang istighfarnya banyak, insya Allah nggak mudah kena penyakit. Nah itu yang disampaikan sore hari ini, 10 saja, 13 kebanyakan nanti kesorean. Yang penting diamalkan. Pesan saya, diamalkan, jadi nanti pembelajaran kita berikutnya jadi mudah. Belajar fikih sholat, belajar fikih macam-macam niku dados gampil insya Allah. Kalau jenengan banyak istighfar dan mampu menjaga lisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.